Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah walhamdulillahirrabbilalamin. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan sepatah kata mengenai pentingnya menuntut ilmu. Sudah banyak disebutkan dalam Al-Quran, Al-Hadis maupun kutub salafiyah mengenai betapa mulianya ilmu. Dan ilmu pun juga memuliakan bagi orang yang menuntutnya. Disebutkan dalam suatu hadis dalam kitab Adabul Alim wa Muta'alim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ta'alamu ilma wa kunu min ahlihi. Atau kama qala. Arti dari hadis tersebut adalah, belajarlah kamu sekalian dan jadilah kamu sebagai ahli ilmu. Ilmu juga sesuatu yang sangat mulia, sangat penting. Dalam hadis lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, waqala Shallallahu Alaihi Wasallam, a'du aliman, au muta'aliman, au mustami'an, au mubbahan lidalika, wa takunu wa la takun al-khamsa fatahalik. Di sini menyebutkan betapa besarnya ilmu. Jadilah kamu aliman. Yang pertama aliman. Lalu apa aliman itu? Orang yang mempunyai ilmu. Saya bukan orang yang mempunyai ilmu. Saya masih belajar. Jadilah yang kedua, muta'aliman. Orang yang belajar. Saya belum bisa untuk mondok ataupun saya belum bisa untuk belajar di sekolah. Orang tua saya seperti ini, kurang mendukung dan lain sebagainya. Tak apa. Yang ketiga, jadilah yang ketiga, mustasmi'an. Orang yang mendengarkan. Orang yang berilmu, mengunjungi ceramah-ceramah, pengajian ataupun lain-lain. Dalam era seperti ini, kita juga bisa menjadi sosok mustami'an melewati YouTube, tentunya dengan channel YouTube yang sudah terpercaya bahwa itu Ahlus Sunnah dan juga bukan golongan-golongan yang lain. Kemudian jika tidak bisa untuk menempati ketiga tempat tadi, jadilah mubahan atau orang yang mencintai orang yang menuntut ilmu. Lalu apa contohnya orang-orang yang mubahan ini? Contohnya kita memberikan sebagian rezeki kita untuk orang-orang yang menuntut ilmu. Contohnya kita memberikan sedikit sedekah untuk pesantren-pesantren ataupun sekolah-sekolah, maka hal itu akan menjadikan kita sebagai mubahan. Fala takun al-khamsa, dan janganlah kamu jadi yang kelima. Lalu apa yang kelima itu? Dalam di sini wala takun al-khamsa fatahalik, celakalah kamu jika menjadi yang kelima. Lalu apa yang kelima? Yang kelima adalah orang-orang yang membenci yang alim, orang-orang yang membenci muta'alim, dan orang-orang yang membenci mustami'an atau orang-orang yang membenci mubahan. Orang-orang yang membenci orang yang mempunyai ilmu sungguh celaka. Lalu ilmu adalah sesuatu yang sangat mulia. Allah memberikan karunia-Nya bagi orang-orang yang ingin mencari ilmu. Dalam hadis, man salaka tariqan yaltamisu fihi sahalallahu ilal jannah, atau kama qala, yang artinya barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari suatu ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya untuk menuju surga. Seorang santri berkomentar tentang hadis ini kepada Yang Mulia Gus Baha. Ia berkata bahwa, Gus, jika saya dan Anda bersama maka masuk surga tentu cepat saya. Gus Baha berkata. Kemudian santri itu berkata, dalam hadis tersebut, man salaka tariqan tersebut, terdapat kata
yaltamisu fihi, yang artinya dalam perjalanan menuntut ilmu. Gus Bah kan sudah punya ilmu, berarti cepat saya dalam menuju surga. Kemudian Gus Bah tersenyum dan tertawa mendengar lelucon saya santri tersebut. Lalu ada tips untuk kalian, untuk saya juga terutama. Lalu apa tipsnya? Tips tersebut selalu berkumandang di pesantren saya, pesantren Miftahul Rashidin tercinta. Untuk kalian yang masih bingung cari pesantren, silahkan daftar di situ, pesantren Miftahul Rashidin, cek kalian Temanggung. Lalu tipsnya apa? Tipsnya adalah nyantri sampai rapi, ngaji sampai mati. Lah, jika kita mengikuti tips tersebut, ngaji sampai mati, maka sampai mati pun kita tetap termasuk hadis tersebut. Man salaka tariqan yaltamisu fihi sahalallahu jannah. Kita akan terus menuntut ilmu sampai mati, maka kita akan selalu dimudahkan untuk menuju surganya Allah. Dalam sebuah kisah Nabi Musa alaihi salam, tentu kalian pernah tahu. Sedikit untuk flashback, Nabi Musa adalah nabi yang sungguh luar biasa, kekar, sangat luar biasa. Bahkan kemuliaannya dapat berbicara langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi Musa pernah bertanya kepada Allah, "Ya Allah, adakah orang yang lebih pintar daripada saya?" Kemudian Allah pun menjawabnya, Nabi Khadir alaihi salam. Nabi Musa kemudian singkat cerita ingin dipertemukan kepada Nabi Khadir dan berguru kepada Nabi Khadir. Dalam berguru kepada Nabi Khadir, Nabi Musa alaihi salam juga menemani suatu perjalanan Nabi Khadir alaihi salam. Ya, cerita ini yang sungguh cerita masyhur. Jadi kalian tentu tahu bahwa di situ Nabi Khadir membunuh seseorang pemuda. Di situ juga Nabi Musa alaihi salam melawan. Ya Nabi Khadir, kenapa engkau membunuh pemuda ini? Kemudian Nabi Khadir di situ menjawab, oh ya, dari awal tadi sebelum perjalanan mereka, bahwa mereka sudah memiliki kesepakatan untuk Nabi Musa, jika ingin mengikuti perjalanan ini jangan banyak bertanya, kamu harus sabar dengan apa yang aku lakukan, seperti itu. Nah, kata Nabi Khidir. Kemudian setelah perjalanan Nabi Khidir membunuh pemuda, kemudian Nabi Musa memprotesnya, kenapa engkau membunuh pemuda ini ya Nabi Khidir alaihi salam? Kemudian Nabi Khidir menjawab, kamu tak akan kuat dengan apa yang aku lakukan. Tapi tekad di situ, tekad Nabi Musa alaihissalam untuk belajar kepada Nabi Khadir sangatlah kuat, sehingga dia meredam hawa nafsunya, dia meredam emosinya untuk selalu bertanya kepada Nabi Khadir. Kemudian Nabi Khadir juga melubangi perahu dan juga merubuhkan rumah. Singkat cerita, setelah mereka sampai, kemudian Allah pun menunjukkan hikmah dari perjalanan tersebut. Nabi Musa di situ yang notabene sebagai santri dari Nabi Khadir alaihi salam, tentu ada hikmah yang dapat kita ambil. Yang pertama, di situ dalam belajar Nabi Musa harus meredam emosinya, harus tawaduk. Ya, harus tawaduk. Kemudian dia juga harus memuliakan Nabi Khadir alaihi wasallam. Tentu bukan hal yang mudah bagi seseorang yang mulia seperti Nabi Musa untuk merendahkan dirinya, tapi itu adalah adab seorang santri. Disebutkan juga dalam Adabul Alim Muta'alim bab ketiga pada poin ketiga, bahwa ikutilah guru dalam semua urusan dan tidak berpaling dari pendapatnya. Itu adalah dalam bab adab seorang muta'alim atau seorang pencari ilmu kepada gurunya. Nah, di sini menjelaskan bahwa
Nabi Musa pun nabi yang terkenal dengan kepintarannya, dengan kegagahannya, dia dapat berbicara langsung kepada Allah. Di sini dia tetap belajar, dia tidak mau untuk belajar. Nabi Musa pun dalam belajar dia juga bersungguh-sungguh dan meredam emosinya, meredam hawa nafsunya untuk selalu mengikuti Nabi Khadir alaihi wasallam yang notabene sebagai gurunya, selalu manut pada dawuh-dawuh Nabi Khadir alaihi salam, manut pada guru dalam semua urusan dan tidak berpaling dari pendapatnya. Dalam hal seperti itu Nabi Musa mendapatkan hikmah yang luar biasa pada akhir cerita, yaitu bahwa pemuda tersebut adalah pemuda yang nantinya akan menjadi kafir, dan rumah yang dirobohkan tadi adalah rumah anak yatim piatu yang di bawahnya terdapat harta peninggalan ayahnya, kemudian setelah dirobohkan tersebut dibangun kembali. Dan juga hikmah dari pelubangan kapal yang ditumpangi Nabi Khadir Nabi Musa alaihi wasallam, bahwa dengan dilubangnya kapal tersebut, perombak yang ada di seberang pulau tersebut tidak akan merampas kapal milik mereka. Jadi tentulah luar biasa hikmah tersebut, hikmah yang dapat kita ambil dalam mencari ilmu, bahwa seseorang guru tentunya memiliki ilham langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan dalam suatu kajian oleh guru saya, anggaplah gurumu sebagai mimbarati aulia, anggaplah gurumu sebagai sebagian dari aulia atau para wali, karena memang benar adanya seorang guru adalah orang yang berada di sekitar kita, yang paling dekat dengan derajatnya dengan Allah. Di situ saat kita menganggap guru-guru kita mimbarati aulia, saat menganggap mereka sebagai aulia, maka tidak akan ada celah di hati kita untuk tidak mempercayai mereka, sehingga kita akan terus mempercaya pada mereka dan kita akan berpegang teguh pada apa yang mereka sampaikan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oh ya, hadis-hadis yang ada tadi tentu ada dalam kitab ini, ada Alimah Muta'alim. Untuk kalian yang ingin belajar mengenai adab-adab yang semestinya untuk seorang alim, seorang guru ataupun muta'alim, ada di kitab ini. Kemudian tentulah saya dalam menyampaikan sepatah dua patah kata ini banyak kekurangan, banyak salah, maka saya meminta dengan kerendahan hati saya untuk kepada kalian semua untuk memohonkan ampunan kepada Allah Ta'ala untuk saya. Untuk kalian juga yang masih bingung nih cari pondok pesantren atau sekolah SMP, bisa coba cek Instagram Miftahul Rasyidin. Kita berada di pondok pesantren yang ada di Cekelan, Madura, Temanggung. Di sana juga terdapat fasilitas SMP untuk adik-adik kalian atau putra-putra kalian. Bisa dicek. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.